ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب وفقنا ووفق أهلنا وقرابتي لنا في ديننا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Alladzi qad an'amana bi ni'matil iman wal islami wal ihsan wa kadzalika ni'matis sihhatil abdan hatta najtami fi hadzal makan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din minhum man kallamallah wa rafa'a ba'dahum darajat ila akhiril ayah. Yang sama-sama kita muliakan Tuan Guru kita Kiai Haji Mufti Ahmad Nasihin, semoga beliau besar keluarga senantiasa dalam berkah dan lindungan Allah Subhanahu wa taala, kabul hajat dan permohonan beliau, berdakwah senantiasa dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Yang juga sama-sama kita muliakan tuan-tuan guru kita yang berhadir pada kesempatan malam yang berbahagia ini. Hadirin wal hadirat yang saya muliakan. Sebenarnya suara tadi mantap suara saya, tapi karena banyak ustadz kiai jadi serak dia, entah kenapa ini. Sebetulnya hati saya tuan-tuan gemuruh ini. Pimpinan pesantren, pimpinan pesantren, pimpinan pesantren, pimpinan pesantren. Saya pimpinan pesantren kilat pun tak tamat. Ya Allah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala merestui mengundang kita di majelis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya Pak Kiai saya kurang sehat. Tensi 476 gula. Kolesterol lagi. Jadi kata istri saya, "Abang tak pergi ke majelis?" Saya bilang badan kurang seronok lah. Kalau abang tak pergi, bukan abang kena sakit, tapi Rasulullah tak undang abang. Ini majelis Rasulullah yang undang kita. Begitu dengar undangan Rasulullah, bergegas saya, jadi sehat Pak Kiai. Alhamdulillah. Jadi ini Rasulullah yang undang kita. Kalau tidak hadir, itu Rasulullah, kalau tidak mau Rasulullah, khawatir Rasulullah yang tak suka sama kita. Na'udzubillahi min dzalik. Salawat beriring salam mudah-mudahan senantiasa tercurah keharibaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi saya baca surah Al-Baqarah ayat 253. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din. Rasul-rasul itu kata Allah dimuliakan, dilebihkan, diistimewakan satu di antara yang lain. Minhum man kallamallah, di antara mereka ada yang bisa berbicara dengan Allah. Wa rafa'a ba'dahum darajat, dan sebahagian mereka kata Allah, aku angkat derajatnya. Siapa ini? Syekh Hanafiyah Muawiyah, ulama Aceh, pernah menerangkan Allah menciptakan 124.000 orang nabi. 124.000 orang nabi diseleksi, disaring, tinggal 13.000.
13.000 ini diseleksi lagi, maka yang berhak dan Allah seridai masuk namanya dalam Al-Quran cuma 25. Dari 25 ini dicek lagi, ditesting lagi, yang masuk ulul azmi 5. Wa idz akhadna minhum mitsaq wa minka wa min Nuhi wa Ibrahim wa Musa wa Isa bin Maryam. 5 ini Allah tes lagi, maka yang muncul tinggal 2 masuk grand panel, yang namanya disebut-sebut sampai akhir zaman dalam tahiyat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Musa tak sebut lagi, Sulaiman tak sebut, Daud tak sebut, apalagi Sufyan Sauri tak sebut. Masya Allah. Hadirin yang saya muliakan, apa di antara kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini? Ikramun Nabi sallallahu alaihi wasallam bi khamsa khisal. Kata ulama, Allah Nabi Muhammad itu dimuliakan dengan 5 keistimewaan. Nomor 1, jismuhu, jasadnya. Ismuhu, namanya. Syari'uhu, syariatnya. Kemudian akhlaquhu, akhlaknya. Lalu yang terakhir waruhuhu, rohnya. Tinggal 5 menit lagi pagi ya. Jismuhu, jasadnya itu dimuliakan. Sudah tahu kita harumnya jasad Nabi. Subhanallah. Dalam kitab Al-Barjanji karangan Abu Ja'far Al-Barjanji diterangkan, walamma tamma min hamlihi syahrani ala masyhuril aqwalil marwiyah tuwfiya bil madinatil munawwarati abuhu Abdullah. Adik-adik jangan bandingkan suara saya dengan suara Torek ya. Jauh beda, suara Torek mantap. Tatkala hamil Siti Aminah ukuran 2 bulan, meninggallah ayahandanya Abdullah di Madinah Al-Munawwarah. Rasulullah SAW hadirin tidak pernah nengok wajah ayahandanya. Beliau dalam kandungan 2 bulan sudah yatim. Hadara ummahu lailata maulidihi Asiyatu wa Maryamu fi niswatin minal hadiratil qudsiyah. Tatkala lahir Nabi Muhammad hadir Maryam, kedua hadir Asia, dan ketiga para bidadari-bidadari untuk membidani Rasulullah. Wa wulida sallallahu alaihi wasallam nazifan makhtunan dahinan sajidan ra'sahu ila sama'il aliyah. Tatkala Nabi itu lahir hadirin, dahinan, nazifan, bersih, tidak bersembah darah. Makhtunan, sudah dimentung maha, potonglah cawa. Jadi Nabi itu sudah makhtunan, potong lancau. Dimentung mah, potong lancau. Dahinan, baunya harum betul. Memang hadirin, setiap bayi itu pasti harum. Bangun tidur sudah pipis dia enak dicium. Tengah malam bayi ini lahir tidur, bangun dia enak dicium. Nek kakek-kakek umur 70-an tangi wonten tengah bengi nggih, itu dicium, masya Allah, ora kora-kora nembuni.
sajidan, Nabi sujud, ra'sahu ila sama'il aliyah, Masya Allah, sujud mengadahkan ke langit wajah beliau. Hadirin yang saya muliakan, selengkapnya kisah ini bisa dibaca di Syami'ul Muhammadiyah karangan Imam At-Tirmizi. Saya bukan jual buku, mempromosikan saja. Terakhir hadirin yang mulia lagi, namanya ismuhu. Begitu hadirin sebut Adam alaihissalam, sallallahu Musa alaihissalam, Allah tidak respon. Tapi begitu sallallahu ala Muhammad disebut saja salawat, Allah respon. Masya Allah, langsung direspon. Allah memberikan 10 pula keberkahan menyebut namanya itu. Oleh karena itu hadirin yang saya muliakan, banyak menyebut nama Nabi, banyak menyebut nama Nabi, insyaallah damanun bil mauti qala la ilaha illallah, dijamin akan bisa mengucap kalimah la ilaha illallah was sakaratul maut nanti. Damanun bil barakati fil aulad, orang yang rajin baca salawat, anak-anaknya akan diberkahi Allah. Damanun birru'yain Nabi sallallahu alaihi wasallam, dijamin dia bisa lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun tidak lihat waktu jaga, kata guru saya termasuk guru Guriatan Habib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mangke rawuh wonten ing kubur jenengan. Nah, dalam kubur Rasulullah itu datang. Ada yang berpendapat ketika sakaratul maut itu Nabi datang. Jadi tidak merasa sakit sakaratul maut karena Nabi itu datang. Coba buka surat Yusuf ayat 31. Ketika Khadijah memanggil putri-putri, ibu-ibu sudah kumpul, kan diberikan sikina 1 pisau. Lalu setelah itu ukhrud, kata si Julaiha, wanita-wanita yang menggosipkan Nabi Yusuf, keluar. Begitu Nabi Yusuf keluar, lalu faqata'na, dipotongnya tangannya. Nengok Nabi Yusuf keluar, dipotong tangannya, indak taraso kan. Lain limo jadi aku tak potong Nabi pisau lading ha. Indak taraso, manga mancalik rancaknya Nabi Yusuf ha. Lah kata guru saya Ustaz Bukhari kan, ini bulat, ketampanan itu diumpang bulat. 50% itu ketampanan Nabi Muhammad. Lalu yang 50% sisanya bagi 2, yang 25% ini ketampanan Nabi Yusuf. Bayangkan hebatnya Nabi Yusuf. Lalu yang 25 sisanya ini untuk kita saat dunia niki. Bagi-bagi ke seorang. Ustaz Rojak dapat sikit, Ustaz Muhib dapat sikit, Ustaz Al-Munzili dapat sikit. Saya tak dapat. Ya Allah ya Karim. Ismuhu, namanya. Ya, dikatakan apa lagi? Dhamanun sa'adatun fid dunya. Kamu akan dijamin bahagia di dunia. Subhanallah, tuan-tuan yang saya hormati. Kemudian yang jelas dan terpenting, masih banyak lagi hikmah-hikmah membaca salat. Yang terpenting, orang yang rajin baca salawat besok akan dapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terakhir 40 malam berturut-turut ini kita mengungkapkan rasa kegembiraan kita. Orang Jawa kalau mengungkapkan kegembiraan nonton wayang semalam suntuk. Kemahripah loh Cinawi toto tentrem karto rahajo, ing arso song tulodo ing maju mangun karso tut urihan dayane. Itu gembira dia sampai semalam suntuk. Ndak sedih dia, orang Jawa. Orang India pun nyanyi juga gembira. Husya arham rihitihe jerbi coprihitihe atfat kitere ke jana
Jendige jari hitihi, jendige jari hitihi. Kita pun sallallahu alaihi tala'al badru alaina min zaniyatil wada' wa ajaba syukru alaina ma la'alillahi da. Yang ketiga, yang keempat dan kelima, mana tahu ada waktu lagi kita sambung di hari-hari berikutnya insyaallah. Terima kasih Pak Kiai telah memberi kesempatan kepada saya pribadi. Mudah-mudahan yang sedikit ini menggugah kita semua untuk selalu mencintai, menyayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditandai dengan banyak membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah